Pernah nggak sih kalian baca sesuatu terus langsung berhenti dan mikir, "Hah, tunggu dulu, ini maksudnya apa?" Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah ajaran yang kedengarannya lumayan ekstrim. Kewajiban untuk menyangkal keluarga demi iman. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Apa sih sebetulnya yang ada di balik perintah yang mengejutkan ini? Oke, kita langsung aja ya ke inti masalahnya. Lihat deh judul ini. Seorang Kristen harus menyangkal kerabatnya. Ini kan kayaknya nabrak banget ya sama semua yang kita pahami tentang cinta keluarga, betul kan? Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apa ini beneran perintah buat ninggalin orang-orang yang kita sayang? Perintah yang bikin kaget ini tuh asalnya dari salah satu ayat yang paling menantang deh di kitab suci. Biar kita bisa mecahin teka-teki ini, kita harus lihat langsung ke sumber aslinya. Nah, ini dia ayatnya. Kata kuncinya, jujur, mengejutkan banget, membenci. Bukan cuma orang lain, tapi ayah, ibu, istri, bahkan nyawa kita sendiri. Gimana ceritanya ini bisa sejalan sama ajaran tentang kasih? Jelas, kata membenci di sini pasti punya makna yang beda banget dari yang biasa kita pakai sehari-hari. Terus apa dong? Kuncinya tuh ada di sini nih. Kita harus mendefinisikan ulang apa arti membenci dalam konteks ini. Ini bukan tentang emosi negatif yang kita kenal, maknanya jauh lebih dalam dan menuntut perubahan cara pandang kita sepenuhnya. Dan ini dia jawabannya. Jadi, dalam konteks ini, membenci itu artinya sebuah reprioritisasi radikal. Sama sekali bukan soal perasaan benci. Ini soal pilihan. Ketika cinta pada keluarga berbenturan dengan panggilan iman, mana yang bakal kamu dahulukan? Teks ini bilang, kewajiban pada Kristus harus jadi nomor satu, tanpa kompromi. Jadi, coba dibayangin ada dua jalan. Satu jalan adalah kasih dan kewajiban kita ke keluarga, sesuatu yang alami dan baik. Terus, jalan yang lain adalah panggilan spiritual kita. Nah, teks ini nunjukin kalau kadang-kadang dua jalan ini bisa tabrakan. Dan saat keluarga, bahkan mungkin tanpa sengaja, jadi jerat yang nahan kita sebuah pilihan yang sulit harus dibuat. Oke, mungkin prinsip ini masih kedengeran agak ngawang-ngawang ya, abstrak gitu. Tapi teks sumber ini ngasih sebuah ilustrasi yang begitu gamblang dan ekstrim, sampai-sampai kita nggak akan bisa lupa. Contohnya ini diambil dari sejarah, nunjukin tingkat komitmen yang kalau kita pikir-pikir sekarang, rasanya hampir mustahil ya. Dan ini dia kutipan yang luar biasa banget dari seorang tokoh bernama Hieronymus. Coba bayangin, istri kamu memohon, ibu kamu nunjukin bukti pengorbanannya, tapi kamu harus melepaskan diri dan lari ke salib. Ini adalah gambaran penolakan total terhadap apapun yang menghalangi jalan iman kamu. Dramatis banget kan? Nah, ternyata prinsip ini tuh berlaku lebih luas lagi loh. Nggak cuma buat keluarga aja. Ini tentang penolakan tertinggi terhadap semua halangan dari manapun asalnya. Logikanya diperluas nih, jadi bukan cuma keluarga. Siapapun atau apapun yang jadi penggoda, maksudnya apapun yang narik kita menjauh dari kewajiban, harus diperlakukan dengan cara yang sama. Prinsip penyangkalan ini berlaku universal. Contoh terakhir dari teks ini mungkin yang paling kuat. Ingat Petrus, murid paling dekat kesayangan lah ibaratnya. Waktu dia coba menghalangi jalan Kristus, meskipun niatnya baik, jawabannya tegas banget. Enyahlah iblis! Ini nunjukin, bahkan cinta dan niat baik dari orang terdekat pun harus disingkirkan kalau bertentangan sama panggilan ilahi. Jadi, semua ini akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan besar buat direnungkan. Dalam hidup kamu, di mana sih batas antara pengabdian dan penyangkalan? Teks ini benar-benar nantang kita buat jujur tentang prioritas utama kita dan pengorbanan apa yang kita siap buat untuk itu. Sebuah pemikiran yang gak gampang, tapi penting. Terima kasih sudah menyimak.